semuanya, perkenalkan saya atas nama Mifri Jelitandol Nasa dan teman saya bernama Doni Christian Umbanameha. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa menggali esensi administrasi negara melalui materi dasar-dasar logika dan filsafat ilmu. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa saksikan video kami sampai selesai Dan menonton melalui Instagram dan YouTube. Langsung saja pada topik kita yang pertama, yaitu pengertian ciri dan gaya dalam filsafat. Ciri-ciri dalam filsafat merujuk pada karakteristik mendasar dari cara berpikir kesiflatan, yaitu berpikir radikal, mendasar hingga hakikat, lalu ada sistematis, terstruktur dan logis, dan juga universal, mencakup keseluruhan aspek kehidupan, dan komprehensif, melihat dari berbagai sudut pandang, dan konseptual, melampaui batas pengalaman sehari-hari. Ciri-ciri ini membedakan filsafat dari jenis pengetahuan lainnya dan menekankan pencarian kebenaran yang mendalam dan menyeluruh. Ada beberapa karakteristik ciri-ciri filsafat. Yang pertama yaitu radikal, berpikir hingga ke akar-akar dan persoalan untuk menemukan hakikat atau esensi sebenarnya dari suatu hal, bukan pada gejala permukaannya. Lalu yang kedua, sistematis, berpikir secara teratur, runtut dan logis, di mana satu konsep saling terkait dan mendukung konsep lainnya untuk membentuk suatu pola pikir yang utuh. Lalu yang ketiga, ada universal, membahas hal-hal yang berlaku secara umum, tidak hanya terbatas pada bidang atau kasus tertentu, melainkan mengarah pada kehidupan manusia secara keseluruhan. Lalu yang keempat ada komprehensif, menganalisis suatu objek atau masalah dari berbagai sudut pandang secara menyeluruh, tidak hanya dari satu perspektif semata. Lalu yang kelima ada konseptual, di mana mampu berpikir melampaui pengalaman indrawi sehari-hari untuk menciptakan konsep-konsep baru yang lebih abstrak dan mendasar. Lalu yang keenam ada koren, berpikir secara logis dan konsisten, di mana tidak ada pertentangan antara satu gagasan dengan gagasan lainnya dalam suatu sistem pemikiran. Lalu yang ketujuh ada spekulatif, hasil pemikiran dapat dijadikan dasar untuk pemikiran selanjutnya dan dapat menjelajahi berbagai bidang pengetahuan yang baru meski belum tentu tuntas. Lalu yang kedelapan, yang terakhir, yaitu kritis, bersikap kritis dengan mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima begitu saja apa yang tampak jelas di permukaan. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikut, dalam filsafat, gaya tidak memiliki definisi tunggal seperti dalam fisika. Sebaliknya, kata gaya dapat dipahami dalam konteks yang berbeda, seperti gaya pikir atau gaya hidup yang merujuk pada cara metode seseorang dalam berpikir, berinteraksi atau bertindak. Contohnya adalah gaya filsafat. Sokrates yang menggunakan dialog tanya jawab atau gaya filsafat dialektika yang melibatkan perdebatan untuk mencapai kebenaran. Yang berikut, gaya sebagai sikap. Filsafat bisa dilihat sebagai suatu sikap terhadap kehidupan dan alam semesta, yang berarti gaya dalam konteks ini adalah cara pandang atau sikap batin seseorang dalam memandang realitas. Yang berikut, gaya sebagai metode. Gaya juga bisa merujuk pada metode berfilsafat. Contohnya adalah gaya Sokrates, metode tanya jawab, atau gaya dialektika, debat antara pandangan berbeda yang menjadi cara untuk mengeksplorasi ide dan kebenaran. Gaya dalam perspektif. Beberapa filsafat memiliki gaya perspektif yang berbeda dalam memandang subjek.
tertentu. Misalnya perspektif filsafat pendidikan seperti esensialisme dan gaya Progresivisme. progresivisme memiliki cara pandang yang berbeda tentang peran siswa dan guru, seperti yang dalam gaya seperti yang berikut gaya dalam perspektif. Beberapa filsafat memiliki gaya atau perspektif yang berbeda dalam memanjang subjek tertentu. Misalnya perspektif filsafat pendidikan seperti esensialisme dan progresivisme memiliki cara pandang yang berbeda tentang peran siswa dan guru. Yang berikut gaya dalam cabang filsafat. Gaya juga merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam cabang-cabang filsafat seperti epistemologi, matematika, logika, dan etika yang memiliki fokus dan metode investigasi yang berbeda. Yang kedua. Topik yang kedua yaitu sejarah pencarian kebenaran manusia dan ilmu pengetahuan filsafat alam dan mitos. Sejarah pencarian kebenaran manusia berawal dari mitos yang menjelaskan fenomena alam secara gaib, kemudian bergeser ke filsafat alam di Yunani kuno yang menggunakan akal dan rasio untuk mencari penjelasan yang logis. Perkembangan ini menjadi dasar ilmu pengetahuan modern yang mengedepankan bukti empiris dan metode ilmiah sistematis, menggantikan penjelasan dogmatis dan irasional. Dari mitos ke logos atau akal. Penjelasan mitos. Sebelumnya, manusia menjelaskan segala sesuatu dengan mitos, seperti hujan sebagai air mata dewa dan gempa bumi sebagai campur tangan dewa. Lalu pergeseran ke filsafat. Pada abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani kuno, muncul filsuf-filsuf pertama seperti Thales yang mulai mempertanyakan mitos dan mencari penjelasan rasional dan fenomena alam. Mereka beralih dari cara pandang mitrosentris menjadi logocentris, yaitu berfokus pada logos dan atau akal budi. Filsafat alam dan munculnya ilmu pengetahuan. Inspirasi dari alam, filsuf Yunani kuno mengamati alam semesta dan renungan fenomena alam yang memicu lahirnya karya filsafat dan ilmu pengetahuan. Metode rasional. Mereka menggunakan akal pikiran, observasi, dan argumentasi untuk mencari sebab akibat atau kausalitas di balik fenomena tersebut. Dasar ilmu modern. Pemikiran ini menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan modern karena meninggalkan kepercayaan irasional dan dogmatis demi penjelasan logis dan dapat dibuktikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkembangan menuju ilmu pengetahuan modern. Empirisme, pemikiran empiris kemudian menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, apa yang dapat kita lihat, disentuh, dan lain-lain, yang membantu menguatkan ilmu pengetahuan. Yang berikut budaya tulis. Lahirnya budaya tulis memungkinkan pengetahuan dan pengalaman untuk diabaikan dan diwariskan antara generasi dan disimpan secara sistematis, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan lebih jauh. Ilmu pengetahuan sistematis. Ilmu pengetahuan modern terus berkembang dengan metode pencarian kebenaran yang sistematis, menghasilkan berbagai disiplin
ilmu dengan fokus kajiannya masing-masing. Lalu ada topik yang ketiga, yaitu relasi antara filsafat, sains, dan agama. Relasi filsafat, sains, dan agama adalah keterkaitan yang kompleks di mana ketiganya berusaha mencari kebenaran menggunakan sumber, metode, dan hasil yang berbeda, namun saling melengkapi. Filsafat berperan sebagai jembatan pemikiran kritis untuk menganalisis sains dan agama, sedangkan sains berfokus pada metode empiris untuk memahami alam, sementara agama menawarkan pemahaman spiritual melalui wahyu. Ketiganya memiliki tujuan yang sama untuk membantu manusia memahami kehidupan, tetapi pendekatannya berbeda. Sains menggunakan akal dan eksperimen, filsafat menggunakan nalar dan logika, sedangkan agama bersandar pada keyakinan dan wahyu. Perbedaan dan keterkaitan. Sains mencari kebenaran melalui observasi, eksperimen, dan penalaran logis tentang dunia fisik atau realitas syahada. Lalu filsafat menggunakan akal dan logika untuk mengungkapkan hakikat segala sesuatu, seringkali mengkritisi dasar pemikiran sains dan agama. Sedangkan agama memberikan kebenaran fundamental melalui wahyu seperti kitab suci dan penawaran pedoman hidup moral. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Doni. Hubungan saling melengkapi. Filsafat dan sains, filsafat dapat memberikan arah dan makna bagi sains, sekaligus mengkritis batas-batasannya, seperti yang dilakukan dalam menganalisis temuan-temuan sains. Yang berikut, filsafat dan agama. Filsafat dapat membantu menjelaskan ajaran agama seperti objektif, memberikan metode pemikiran, dan membantu agama menghadapi tantangan zaman. Yang berikut, sains dan agama. Seringkali ada pandangannya yang menyatakan bahwa ilmu tanpa agama akan buta dan agama tanpa ilmu akan lumpuh. Mengindikasikan bahwa keduanya saling membutuhkan untuk panduan moral dan pemahaman yang komprehensif. Meskipun memiliki perbedaan metode, keduanya dapat berbeda dalam posisi dialog atau bahkan integrasi untuk saling melengkapi. Banyak metode yang berusaha mencari hubungan antara keduanya, seperti konflik, independensi, dialog atau integrasi untuk menghindari jurang pemisah. Kita masuk dalam topik yang keempat, yaitu aliran-aliran menempatkan empirisme dan rasionalisme. Rasionalisme dan empirisme adalah dua aliran filsafat yang berbeda tentang sumber pengetahuan. Rasionalisme meyakini bahwa pengetahuan diperoleh dari akal dan logika, sementara empirisme menyatakan pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Aliran-aliran ini berkembang di periode filsafat modern dan memiliki tokoh-tokoh perwakilannya masing-masing, seperti Descartes untuk rasionalisme dan Locke untuk empirisme. Rasionalisme, sumber pengetahuan, akal, dan dedukasi logis. Manusia memiliki pengetahuan bawaan dan dapat mengakses pengetahuan yang benar melalui intuisi dan penalaran tanpa bergantung sepenuhnya pada pengalaman indrawi. Empirisme, sumber pengetahuan, pengalaman indrawi melalui panca indera. Semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Akal tidak dapat mengetahui apapun tanpa dibekali data dari pengalaman. Hubungan antara rasionalisme dan empirisme, meskipun keduanya bertentangan, banyak filsuf yang menggabungkan kedua pandangan ini. Kritisme yang berikut
topik yang kelima, konsep kritisme Immanuel Kant. Kritisme Immanuel Kant merupakan filsafat yang menggabungkan rasionalisme dan empirisme. Dia menyatakan bahwa pengetahuan manusia adalah hasil sintesis antara akal budi yang menyediakan struktur a priori dan pengalaman indrawi yang menyediakan data a posteriori. Filsafat ini berupaya menjembatani kedua aliran filsafat tersebut, di mana indera berfungsi sebagai penyedia bahan menta dan akal budi. Mengolahnya, ide utamanya adalah bahwa objek pengetahuan berpusat pada subjek manusia, dan pengetahuan tentang realitas fenomena terbatas oleh struktur kognitif pikiran manusia. Poin-poin utama kritisme Kant. Sintesis rasionalisme dan empirisme. Kant menolak pandangan bahwa pengetahuan hanya berasal dari akal murni rasionalisme atau pengalaman murni empirisme. Sebaliknya, pengetahuan diperoleh melalui interaksi keduanya. Akal menyediakan struktur atau kerangka kerja atau a priori, dan pengalaman menyediakan kontennya atau aspoteori. Peran subjek dalam pengetahuan. Kant berpendapat bahwa subjek manusia memiliki peran aktif membentuk objek pengetahuan, bukan hanya menerima informasi dari objek secara pasif. Struktur kognitif dalam pikiran manusia seperti ruang, waktu, dan kategori berperan dalam mengorganisasi pengalaman. Perbedaan fenomena dan noumena. Kant membedakan antara dunia yang dapat kita alami atau fenomena dan dunia pada dirinya sendiri yang tidak dapat kita ketahui atau noumena. Pengetahuan manusia terbatas pada fenomena karena tidak bisa keluar dari kerangka pemikiran kita untuk mengetahui noumena secara langsung. Kontribusi pada etika. Dalam filsafat moralnya, Kant menekankan bahwa tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang tidak dilakukan berdasarkan kewajiban. Rasionalisme bukan berdasarkan tujuan atau konsekuensinya. Ia memperkenalkan topik yang terakhir, yaitu cabang filsafat yang meliputi aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Aksiologi, epistemologi, dan ontologi adalah 3 cabang utama dalam filsafat ilmu. Ketiganya merupakan landasan berpikir dalam filsafat yang secara berturut-turut mengkaji hakikat keberadaan ontologi, bagaimana kita memperoleh pengetahuan epistemologi, dan nilai atau kegunaan dari ilmu pengetahuan itu sendiri atau aksiologi. Lalu akan dijelaskan oleh teman saya. Ontologi membahas tentang hakikat atau keberadaan suatu objek ilmu. Ini juga mencakup pertanyaan tentang apa sebenarnya realitas dan esensi dari objek yang dikaji. Yang berikut, epistemologi berfokus pada teori pengetahuan, termasuk sumber, metode dari validasi dari pengetahuan tersebut. Epistemologi bertanya bagaimana kita bisa tahu sesuatu dan sejauh mana pengetahuan itu benar. Aksiologi merupakan studi tentang nilai, khususnya nilai moral dan etika. Dalam penggunaan ilmu pengetahuan, aksiologi mempertanyakan kegunaan dan manfaat ilmu bagi kehidupan manusia seperti etika, nilai, dan keindahan. Sekian hasil penjelasan kami melalui video ini.